Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tentu baik-baik saja ya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang teknik penulisan karya ilmiah dan tugas akhir. Nah, terdapat pengertian tugas akhir dan skripsi. Nah, yang dimana tugas akhir ini adalah tulisan atau karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar dalam jenjang akademik di perguruan tinggi. Jadi, pada tugas akhir ini, sebelum kita ke jenjang akademik perguruan tinggi, terlebih dahulu itu harus membuat tugas akhir. Tugas akhir ini adalah tulisan ya. Tulisan atau sebuah karya tulis ilmiah. Ya. Kemudian skripsi. Nah, skripsi ini adalah tulisan atau karya ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan prinsip dan kaidah metodologi ilmiah serta berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk memperoleh gelar akademik sarjana. Nah, jadi setelah selesai semester kita diharuskan membuat skripsi ya, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yang kita buat dengan menyesuaikan prinsip dan kaidah metodologi. Pada proposal skripsi, teman-teman sekalian, pada proposal skripsi itu terdapat unsur-unsur yang memuat di antaranya. Nah, apabila kita membuat sebuah proposal skripsi ya, kita harus menyesuaikan unsur-unsurnya yang memuat dalam proposal skripsi tersebut. Yang pertama, pada sampul depannya. Ya. Pada sampul depannya itu terdapat judul ya, nama program studi, logo kampus, nomor induk mahasiswa, nama fakultas, nama universitas. Jadi, pada sampul depan itu mencakup semua hal tersebut. Kemudian, unsur kedua, judul proposal. Nah, judul proposal skripsi ini mempunyai dua bagian atau dua unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Judul utama itu adalah diketik dengan menggunakan gaya hurufnya itu menggunakan Times Roman. Pada ukurannya itu sekitar 14 ya. Sedangkan anak judulnya itu menggunakan huruf Times Roman juga ya. Akan tetapi ukurannya itu berbeda ya dengan judul utama. Ukurannya itu sekitar 12 ya. Selanjutnya unsur yang ketiga dalam membuat proposal itu
latar belakang masalah, ya. Latar belakang masalah. Pada bagian ini penulis itu mengungkapkan sejarah, ya, dan latar belakang beserta berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah, baik secara teoritis, normatif, maupun empiris, informatif, serta menjelaskan dan menekankan mengapa masalah tersebut perlu disunting. Nah, jadi pada latar belakang masalah ini adalah untuk menjelaskan alasan, ya, mengapa masalah dalam penelitian tersebut ingin diteliti. Nah, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dilihat baik dari sisi teoritisnya, ya, praktis, normatif, maupun empiris informatif. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, ya, yang keempat, identifikasi, ya, identifikasi dan batasan masalah. Nah, pada bagian ini penulis itu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam narasi latar belakang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang diasumsikan, ya, termasuk dalam cakupan penelitian. Jadi pada identifikasi masalah ini adalah suatu proses yang paling penting dalam membuat atau melakukan sebuah penelitian, ya, dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Jadi ini bersifat penting, ya, dalam membuat suatu penelitian. Selanjutnya, ya, teman-teman sekalian, unsur yang kelima, ya, unsur yang kelima dalam membuat proposal skripsi, ya, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini, teman-teman sekalian, pada bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan, ya, secara eksplisit tentang masalah yang hendak dijawab, ya, dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi pada rumusan masalah ini, ya, ini mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian atau suatu pembahasan yang akan dibahas, yang dimana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu. Jadi, ya, bahwa rumusan masalah itu adalah bagian terpenting, ya, teman-teman, dalam inti penelitian atau inti dari sebuah pembahasan. Selanjutnya unsur yang keenam, ya, yang keenam, teman-teman. Yang keenam, tadi yang kelima. Sekarang yang keenam. Tujuan penelitian. Nah, pada bagian ini memuat maksud yang dilakukannya penelitian dan dirujukan kepada masalah yang telah dibatasi, ya, dan atau yang telah dirumuskan. Jadi, ya, tujuan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk
pernyataan yang konkret ya. Biasanya tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua ya teman-teman, yaitu tujuan umum ya dan tujuan khusus. Tujuan khusus ini pada hakikatnya itu adalah penjabaran dari tujuan umum. Nah, sedangkan tujuan umum itu adalah suatu penelitian yang tidak dapat atau tidak perlu dispesifikan. Nah, maka dari itu tidak perlu adanya tujuan umum ya, dan tujuan khusus. Cukup saja dibuat tujuan penelitiannya saja ya. Nah, kemudian unsur yang ketujuh dalam membuat proposal itu kegunaan penelitian. Nah, pada bagian ini berisi penjelasan berkenaan dari nilai dan manfaat dari hasil penelitian, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis ya. Baik untuk peneliti maupun institusi. Nah, jadi pada bagian kegunaan penelitian ini itu penulisan yang dapat diuraikan secara terpisah ya. Maksudnya kegunaan penelitian tersebut ya dapat diperinci ya, dapat diringkas ya kembali oleh pihak yang berkepentingan ya, yang dimana mereka ya meneliti atau memeriksa penelitian tersebut. Kemudian unsur yang berikutnya yang ke-8 definisi operasional ya. Pada bagian ini penulis itu menjelaskan ya pengertian tentang definisi-definisi dasar yang digunakan yang pada umumnya tercantum dalam narasi judul penelitian. Jadi ya definisi operasional ini dalam karya ilmiah tentu sama ya dengan definisi operasional dalam penelitian. Dalam suatu variabel yang diteliti itu harus didefinisikan secara tepat ya, dengan mempertimbangkan definisi teoritisnya dan pengukurannya, sehingga ya definisi operasional dalam proposal itu menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah proposal skripsi. Selanjutnya unsur yang memuat proposal yang ke-9 ya. Yang ke-9, penelitian terdahulu yang relevan. Nah, pada bagian ini diidentifikasi ya, dan ditabulasi penelusuran terkait skripsi, tesis, disertasi maupun artikel yang dipublikasikan di jurnal terindeks atau bereputasi, dan hasil-hasil penelitian dengan tema yang sama itu dengan penelitian yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan proposal. Nah, pada penelitian terdahulu yang relevan ini ya, pada bagian ini ya, biasanya diletakkan di bab 2 atau landasan teori. Selanjutnya yang ke-10, kerangka teori. Pada bagian ini ya memuat keterangan tentang penyusunan sistematis
teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Nah, jadi pada kerangka teori ini, apabila kita membuat suatu karya tulis ilmiah, maka kita membutuhkan kerangka teori. Nah, demikian itu tadi yang saya jelaskan tentang sebuah dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dalam biasa maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.